Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 semuanya, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai seni budaya, mengenai seni tari, bersama saya Bu Erni Tias Fatani. Sebelum kita mulai belajar seni tari ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dimudahkan dalam mempelajari ilmu yang baru ini. Selanjutnya, kemarin kalian sudah belajar mengenai dua unsur seni tari, yaitu berupa unsur gerak dan unsur ruang. Hari ini kita akan melanjutkan 5 unsur lagi, yaitu berupa unsur waktu, kemudian unsur tenaga, unsur level, unsur iringan tari, dan unsur ekspresi. Yang pertama adalah unsur waktu. Unsur penggunaan waktu dalam gerak tari berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. Unsur waktu berkaitan dengan masalah ritme atau irama gerak yang dibawakan sekaligus yang mampu memberikan nafas tarian sehingga tarian tampak lebih hidup dan dinamis. Pengolahan waktu dapat berhubungan dengan perpindahan komposisi atau pola lantai. Rangkaian gerak yang dihasilkan oleh tenaga dan ruang yang telah tersusun tersebut dalam melakukannya membentuk sebuah wujud waktu. Peran waktu pada tarian yaitu memberikan tempo pada gerakan tari sehingga tarian memiliki kesan dinamis dan lebih menarik untuk dinikmati. Pada unsur waktu ini yang dinamakan adalah bagaimana penari itu mengatur waktu dari setiap gerakan yang dilakukannya sehingga tarian tersebut akan lebih nyata, akan lebih bagus untuk dinikmati oleh para penonton. Selanjutnya, penggunaan wujud waktu pada tarian itu ada 3 yang menyebabkannya. Yang pertama adalah irama. Irama merupakan suatu ukuran atau ketetapan waktu yang dijadikan patokan atau pijakan pada saat melakukan gerak, bisa lambat, sedang, dan cepat. Ada iringan dari tradisi patokan irama baku. Pada tari tradisi itu ada patokan irama yang baku. Yang pertama ada kering tilu, yaitu iramanya yang cepat, kemudian kering 2 atau sawilet, yaitu irama sedang, dan ketiga lagu ageng atau gede, yaitu iramanya lambat. Yang kedua ada ritme. Ritme merupakan pengaturan waktu melakukan rangkaian gerak dalam patokan irama tertentu. Dan yang ketiga adalah tempo. Tempo merupakan ukuran waktu yang dipergunakan dalam melakukan suatu ragam gerak tari. Tempo diartikan lamanya waktu dalam menyelesaikan satu bentuk ragam gerak tari. Dalam tarian terdiri atas ragam gerak tari yang temponya berbeda-beda. Jadi, pada waktu tersebut ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama adalah iramanya, yang kedua adalah ritmenya, yang ketiga adalah tempo dari gerak tari tersebut. Selanjutnya unsur yang keempat yaitu tenaga. Setiap gerakan tari memerlukan tenaga. Tenaga adalah kekuatan yang disalurkan dari seluruh tubuh untuk melahirkan adanya gerakan tari. Tenaga disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan geraknya. Salah satu keberhasilan penari saat membawakan tarian adalah saat penari bisa menerapkan gerakan tari yang benar menggunakan tenaga besar atau kuat atau tenaga lembut atau lemah. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi sebagai berikut. Jadi, penggunaan tenaga ini adalah mempengaruhi bagaimana dia mengatur lemah lembutnya tarian atau tarian itu berupa semangat. Jadi dia harus butuh tenaga yang lebih. Yang pertama adalah intensitas. Banyak sedikitnya tenaga yang digunakan dalam melakukan gerakan. Misal intensitas terdiri atas kuat, sedang, dan lemah. Yang kedua ada tekanan dan aksen. Penggunaan tenaga yang tidak merata, ada gerak yang hanya sedikit menggunakan tenaga, ada pula yang besar atau banyak menggunakan tenaga. Yang ketiga, ada kualitas. Cara bagaimana tenaga disalurkan untuk menghasilkan gerak, bisa bergetar, menusuk, atau mengayun. Selanjutnya, setelah tenaga ada level. Level atau tinggi rendahnya penari berdiri sambil bergerak ditunjukkan dengan cara menggunakan kaki. Level ini adalah bagaimana gerakan tari itu dilakukan, apakah
dengan berdiri, jongkok, atau dengan rebah. Jadi ada levelnya sendiri, dibedakan menjadi 3 level. Yang pertama adalah level bawah, berupa tubuh rebah, yaitu kedua kaki ditekuk sehingga lutut menyentuh lantai atau punggung kaki merapat di lantai atau tubuh telungkup. Jadi hampir semua bagian kaki itu merapat pada lantai. Yang kedua adalah level medium, diidentifikasi dengan kedua kaki ditekuk merendah, satu lutut menyentuh lantai, atau bisa pula dalam bentuk berjongkok. Jadi bagian kaki itu tidak semuanya menyentuh pada lantai. Yang ketiga adalah level atas, yaitu ketika menari dalam keadaan ajek atau tegak. Jadi penari menarikan pada saat dia berdiri, itu adalah pada level atas. Selanjutnya ada ekspresi. Ekspresi dalam tari lebih menggunakan daya ungkap melalui tubuh ke dalam aktivitas atau pengalaman seseorang. Selanjutnya dikomunikasikan pada penonton atau pengamat menjadi bentuk gerakan jiwa, kehendak, emosi, dan penghayatan peran yang dilakukan. Ekspresi ini penting pada saat menari, karena setiap tarian itu punya tujuan tersendiri. Apakah dia akan menarikan tarian dengan suasana sedih, maka ekspresi dari penari itu harus lebih untuk menunjukkan kesedihan, atau tentang cerita penghayatan, atau tentang tarian yang semangat, yaitu ada ekspresinya, penghayatan apa yang nilai-nilai yang akan disampaikan oleh penari kepada penonton, sehingga penonton itu dapat masuk ke dalam jiwa tarian tersebut. Selanjutnya, unsur terakhir adalah iringan tari. Iringan dan tari adalah pasangan yang serasi dalam membentuk kesan sebuah tarian. Jadi tarian itu banyak atau sebagian besar justru menggunakan iringan, karena iringan itu adalah jiwanya tarian tersebut. Ada 2 macam iringan dalam tari itu. Yang pertama ada iringan internal, yaitu iringan tari yang bersumber dari penari, seperti tepukan pada tari saman, teriakan, hentakan kaki pada tarian Papua. Selain itu, misal kalian lihat tari kecak, itu kan pakai teriakan dari beberapa penari, semuanya yang mengelilingi itu adalah contoh dari iringan internal. Yang kedua adalah iringan eksternal, yaitu iringan yang berasal dari luar diri penari, misalnya rekaman atau alat musik. Alat musik selain sebagai iringan tarian juga sebagai ilustrasi pemberi suasana dalam tarian. Jadi iringan eksternal ini adalah iringan yang berasal dari luar, bisa alat musik misal gamelan, angklung, dan lain-lain, atau bisa dalam bentuk rekaman, lagu, dan lain-lain. Jadi pada iringan eksternal itu akan lebih memberikan suasana, misal iringannya mendayu akan memberikan suasana yang lebih hikmat atau sedih. Itu adalah 5 unsur seni tari yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya pada hari ke depan kita akan belajar mengenai seni tari tradisi. Jadi kreasi maksud saya. Jadi kalian akan belajar mengenai seni tari kreasi pada minggu depan. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.